itu dia, akhirnya menemukan juga meraknya. Nah, bener-bener random aja, bisa tiba-tiba pindah kemana. Jadi di sini tuh sama buat yang seneng sama hewan juga enak, karena kita bisa jalan-jalan, bawa hewan, bawa anjing itu, bawa kucing. Di sininya juga banyak hewan. Yang liar pun juga banyak gitu loh. Selamat datang di video Lazinki Park Vlog part kedua. Ini kita berada di sisi lain dari taman. As you can see, karena bener-bener lagi spring, jadi banyak banget gitu loh skulptur, karena bener-bener tamannya bunganya lagi pada mekar semua. Jadi somehow tuh banyak aja yang senang untuk jalan-jalan gitu di sini. So di part kedua kali ini mungkin aku bakal bahas apa aja yang aku spend selama 1 bulan. Jadi kalian tuh ada gambaran butuh biaya berapa sih sebenarnya kalau mau hidup di Polandia gitu loh. Either sebagai pekerja ataupun sebagai pelajar, karena aku bakal kasih baseline aja gitu loh. Jadi kalau kalian mau something more fancier, itu bebas gitu. Aku cuma ngasih baseline-nya aja. Yang pertama, mulai dari yang paling penting adalah tempat tinggal. Nah, terkait tempat tinggal ini cukup tricky karena kalian ada banyak banget pilihannya. Kayak contoh, yang pertama, kalian bisa ngambil studio. Studio kita bisa dapat 2.200, 2.500 satu studio di pusat kota gitu. Nah, itu kalian bisa tinggal sendiri apa berdua, itu tergantung pilihan masing-masing. So, harganya segini gitu. Kalian bisa hitung sendiri lah. Pilihan kedua adalah dorm. Tapi nggak semua kampus itu punya dorm. Tapi in general harga dari dorm itu sekitar 900 sampai 1.100. Kebetulan untuk kasusku, aku nggak ada dorm kampusnya. Jadi aku harus cari apartemen sendiri. Jadi masuklah kita ke pilihan ketiga, yaitu sharing apartemen. Sharing apartemen itu ya simpelnya ngekos lah gitu loh. Jadi ada satu apartemen, berapa kamar, lah kalian ngambil satu kamar gitu. Nanti sharing sama yang lain-lain. Aku kebetulan ngambil yang sharing apartemen. Kalau yang sharing apartemen ini, pilihan atau range harganya itu berkisar dari 1.250 sampai kamar paling mahal tuh aku pernah ketemu 1.800. Itu kamar share, jadi bukan studio. Jadi ada 3 pilihan tadi, studio, dorm, atau share apartemen. Yang kedua adalah transportasi. Kebanyakan orang milih transportasi yang paling simple, public transport. Karena kita nanti ketika kalian sebagai pelajar di sini, kalian itu nanti dapat kartu pelajar. Kartu pelajarnya kalian itu bisa buat ngetap public transport gitu loh. Dan macam-macam pilihannya. Kalian mau yang short time 20 menit, 75 menit, 90 menit, harian, 3 harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan. Harganya macam-macam. Nah, tapi in general banyak student lebih milih public transport karena kita dapat diskon 50%. Sebentar, aku salah fokus. Sini banyak banget hewannya guys. Banyak banget hewan yang aku sendiri tuh belum pernah ngeliat gitu loh. Kayak contoh di video sebelumnya itu ada bebek yang kepalanya hitam gitu loh. Yang biasanya tuh kayak ada di kartun-kartun gitu loh. Jadi buat aku nggak pernah lihat, jadi excited gitu loh. Itu tadi nggak tahu itu hitungannya burung atau bebek tadi. Gitu. Sorry, balik lagi ke topik. Public transport, kita student itu dapat diskon 50% gitu. Jadi biasanya kalau kayak aku sendiri, aku beli langsung 3 bulanan gitu loh. 3 bulanan diskon 50% kan, harganya jauh lebih murah. Jadi total 3 bulan itu habis 155. Ini simple way-nya 1 bulan 50 lah. Kalau non student ya berarti dikali 2, sebulannya sekitar 100.
gitu. Itu simpelnya. Yang ketiga, kalian bisa menentukan budget makan. Nah kan makan kebutuhan pokok juga ya, jadi tempat tinggal, transportasi, makan. Lah makan nih tricky juga. Kalian apakah punya waktu untuk masak? Kalau nggak punya waktu kan otomatis makan di luar. Nah makan di luar ini kalian bisa makan either fast food atau restoran, rumah makan proper lah. Kalau fast food, katakanlah McD. McD di sini biasanya kita ada paket. 1 burger, 4 nugget, 1 kentang, 1 minum, itu 20 zloty. Jadi minimal di 20 zloty kalau makan fast food. Nah, kalau masak ini sebenarnya sangat-sangat jauh lebih murah kalau yang makanannya simple ya. Maksudnya simple tuh kayak contoh nasi sama telur. Tapi kan nggak mungkin dong kita setiap hari makannya cuma nasi sama telur. Tapi in the simple way, nasi, telur itu kalian bisa makan sekali makan 1,5 sampai 2 zloty lah, tergantung berapa banyak nasinya kalian. Kalau masak tuh bisa segitu. Gitu. Jadi bener-bener perbandingan cukup jauh ketika kalian makan di luar sama masak sendiri di rumah. Yang keempat, apalagi ya? Sebenarnya udah sih, kebutuhan pokok rata-rata cuma itu doang. Tempat tinggal, transportasi, sama makan. Nah, sekunder-sekunder yang lain-lainnya. Jalan-jalan gratis, kita punya taman. Dan taman itu ada banyak banget. Mungkin kita bakal explore satu-satu. Ada taman tuh ada apa aja, tapi entertainment yang paling murah adalah kita main ke taman gitu loh. Main ke taman, main ke Old Town, main ke center. Di setiap kota, di setiap negara, kalau di luar negeri biasanya kan ada center sama Old Town. Sisanya hiburan-hiburan lainnya tuh kayak museum. Ini menarik juga nih. Pakai student card yang tadi, aku mau ke museum manapun, itu aku cuma bayar 1 zloty, which is 4.500. Itu aku bisa masuk ke semua museum gitu. Ini masuk 1 zloty, masuk 1 zloty. Itu hiburan juga buat kita kalau yang doyan sama museum. Ya, kalau nggak doyan ya nggak bisa dijadikan pilihan untuk hiburan. Hiburan lainnya kita bisa nonton film ke bioskop. Ke bioskop mungkin sekitar 10-15 zloty, aku lupa karena aku hampir nggak pernah nonton di sini. Sibuk guys, pekerja. Sisanya apalagi ya? Jadi in general kebutuhan pokoknya seperti itu. Jadi kalau dalam kasusku, aku spending setiap bulan itu 1.700 untuk apartemen, 50 untuk public transport, aku lupa sebutin, 30 zloty untuk internetku sendiri. Aku pakai paketan dari Orange, providernya, 30 zloty itu kita dapat 75 giga setiap bulan. Dan itu udah paket paling kecil, jadi nggak ada lebih murah lagi. Jadi jangan kaget kayak, oh di Indonesia kan nggak segede gitu, itu gede banget gitu. Enggak, ini udah pilihan paling kecil gitu loh. Di provider ini, karena kebetulan aku suka sama provider ini. Jadi aku pilih Orange dengan paket paling kecil, 75 giga, 30 zloty. Jadi 1.800 lah simpelnya ya, 1.700 apartemen, 100 untuk public transport sama internet. Sisanya aku biasa budgetin 500 untuk makan 1 bulan. Jadi kebutuhanku total adalah 2.300 zloty setiap bulan untuk kebutuhan biaya hidup setiap bulannya. Dan itu 500 itu termasuk untuk semuanya. Ketika aku mau jajan, aku mau makan, mau beli kebutuhan bulanan, let's say sabun cuci baju, cuci muka, itu semua harus include dalam 500. Budgetingku kayak gitu. Aku kebetulan tipe orang yang nggak harus detail, tapi udah kita pakerin aja gitu loh. Jadi nggak terlalu mendetail, nggak ribet gitu loh. Oh makan budgetnya cuma 100, 50-nya buat ini, 50-nya buat ini, enggak. Jadi kita bisa kontrol aja. Oh aku butuh sabun bulan ini, ya berarti kita harus tahan sedikit nongkrong keluarnya. Oh kita bulan ini udah beli sabun, oh ya mungkin kita bisa 1 kali nongkrong di luar. Jadi bebas tapi bertanggung jawab. Gitu. Sedangkan penerimaan gaji di sini
Kalian bisa hitung sendiri sebenarnya. Kan kalian bisa cek di website kalau UMR di sini sekarang setiap jamnya itu 30,5 zloty. Nah, dari 30,5 zloty ini itu tinggal dikali berapa jam kalian bekerja. Gitu. Kalau dalam kasusku, karena aku kerjanya overtime, gajinya jadi terlihat besar. Cuma besar di sini tuh aku harus membayar uang kuliah, tempat tinggal, dan lain-lain gitu loh. So, mana lebih baik? Kuliah di Indonesia, terus cari kerja part-time, atau kuliah ke luar negeri sambil kerja part-time di sini? Pilihan masing-masing, dan seperti yang aku pernah cerita di video sebelumnya, suksesku bukan suksesmu, suksesmu bukan suksesku. So, sampai jumpa di video selanjutnya.